Bapa yang bersama dan kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga, Engkau pelihara keluarga kami dan kami boleh bangun tubuhnya sehat, dan kami dengan rendah hati datang kaki-Mu adalah mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan doa pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman. Kami hamba-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Ketemu kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yesaya pasal yang keempat. Yesaya pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Yesaya pasal 4 ayat pertama sampai 6. Pada waktu itu 2 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan pada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Yerusalem disucikan dan dilindungi. Pada waktu itu tunas akan ditumbuhkan Tuhan, akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kotoran putih Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai duduk dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, tunas yang ditumbuhkan itulah pribadi Kristus. Dia tunas Daud. Tuhan datang ke dunia ini tidak untuk menyelamatkan manusia daripada neraka. Dan Tuhan juga merindu dan merindukan supaya mereka semua boleh hidup. Sebagaimana firman Tuhan pada ayat yang ketiga, dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Dikatakan akan disebut kudus setiap orang di Yerusalem tercatat untuk beroleh hidup. Biarlah kita ini yang termasuk orang yang tersisa. Termasuk orang yang tersisa. Kenapa? Orang yang tersisa masuk dalam dikatakan orang yang beroleh hidup. Dan kalau kita hari ini bisa hidup, hari ini kita bisa bernapas, tidak lain adalah kasih karunia Tuhan. Tidak lain adalah kasih karunia Tuhan. Dan kalau hari ini saya diingatkan Tuhan tanggal 14 bulan Januari 39 tahun Bapak Andreas Tita bersama Ibu Naomi dalam pernikahannya. Ibu dan Bapak bahagialah. Tuhan juga mau menyertai ibu. Tuhan juga menyertai saudara semua yang hadir pada pagi hari ini. Pernyataan Tuhan kepada bangsa Israel menjadi kenyataan. Bangsa Israel disertai Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Tidak kepanasan, tidak. Waktu panas ada tiang awan. Waktu gelap ada tiang api. Arti penyertaan Tuhan siang dan malam untuk bangsa Israel supaya mereka hidup. Demikian penyertaan Tuhan dalam hidup kita ini.
tiang awan dan tiang api yang menyertai sepanjang hari lepas hari, bagian tujuh yang melindungi kita. Sebagaimana firman Allah katakan pada ayat yang kelima, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam, sebab di atas semua itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tujuh. Jadi Tuhan bagian tujuh. Kalau ingat tujuh, saya ingatkan Tuhan akan ruangan suci dan ruangan maha suci. Ruangan suci dan maha suci dan 47 tujuh tabernakel, tujuh dari kulit domba, kulit kambing dan minyak gajah dan atau lumba-lumba. Ini bagai perlindungan ruangan suci dan maha suci. Biar kita menjadi anak-anak Tuhan masuk dalam ruangan suci. Jangan main-main dosa. Dan masuk dalam ruangan suci ada tempat perlindungan dari terik matahari. Kita butuh perlindungan Tuhan. Kemana kita berlindung? Berbahagia Bapak Agastita 39 tahun pernikahan saudara hari ini. Tuhan tetap melindungi, tetap memelihara keluarga. Dan kita mohon kepada Tuhan, mulai hari ini divaksin, biar perlindungan Tuhan berlaku buat bangsa kita Indonesia. Disini buat kita masuk dalam perlindungan Tuhan, bagaikan tudung yang melindungi kita sepanjang jalan hidup kita. Sebab firman Tuhan bagian suluh dan teladan, suluh dan terang dan bagi jalan hidup kita semua. Mazmur 19 ayat 105 yang melindungi kita. Dia juga benteng hidup kita. Sebentar kita akan bekerja, sebentar kita akan berdagang, kita mohon perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiang awan yang tiang api yang memurnikan bangsa Israel. Biar kami juga menikmati pada hari ini Tuhan, sepanjang hari Tuhan. Engkau kabaikan tudung dalam hidup kami. Sebagaimana ruangan suci dan ruangan suci ada tudung yang menutupi. Di dalam tudung tabernakel, minat gudang kulit domba, kulit kambing dan lumba-lumba dengan gajah. Ada perlindungan Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melindungi kami. Kami tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami, suami kami, istri kami semua kepada Tuhan. Dan kami percaya nafkah. Kami percaya Engkau tetap melindungi kami semua. Mazmur 23 ayat 4. Berjalan bayang lembah kekelaman maut. Tuhan menyertai kami. Dalam sertai rumah tangga kami semua. Hamba tidak bisa berjalan sendiri. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Hanya Tuhan yang selalu melindungi kami. Dan Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu hubungan kami. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Mulai pertama tanggal 14 ini berjalan dengan sempurna Tuhan. Oh, supaya yang sembuh semakin banyak, yang sakit semakin berkurang. Mulai vaksin apalagi Tuhan, hanya kemurahan Tuhan, belas kasihan. Kami mohon belas kasihan terjadi buat bangsa kami Indonesia dan bangsa Israel, bangsa Israel dilindungi oleh Tuhan dan juga bangsa Indonesia dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, bahkan para TNI, para Polri, mereka Tuhan yang bekerja keras telah beri kekuatan dan agar ekstra di surga. Pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara. Jangan satu pribadi terpapar di surga. Engkau tetap melindungi mereka bekerja yang keras dan gigih Tuhan. Kau juga berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak di surga dan terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan berkat Roh Kudus atas darah hari ini sampai malam.